Saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang. Seluruh partai politik sudah menyampaikan pandangannya dan sikapnya. Kita sepakat bahwa 14 Februari 2024 kita akan pemilu. Tiba-tiba hari ini 3 orang ketua umum maju ke depan begitu. Kita tunda pemilu begitu dia. Ironi nih begitu dia. Pengunduran pemilu ini adalah kemunduran bagi demokrasi kita ini. Bahkan menurut saya musibah bagi demokrasi kita begitu. PDI Perjuangan menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh PDI Perjuangan ini senafas dengan Presiden. Karena Presiden pernah menyatakan sebagai pemimpin negara, kalau ada yang mengusulkan perpanjangan, yang mengusulkan jabatan 3 periode, itu menampar muka saya, ingin cari muka saya, itu justru menjerumuskan saya. Terima kasih Anda masih di Rosi, utak-atik konstitusi demi tunda pemilu. Pembicaraan soal penundaan pemilu tidak hanya berlaku untuk perpanjangan masa tugas presiden, tapi juga untuk seluruh anggota DPR dan DPD. Jika semua partai politik mendapat keuntungan dengan penundaan pemilu, lantas berapa besar potensi penundaan pemilu akan terwujud? Ada Prof. Yusril Iza Mahendra, Prof. Saiful Mujani, dan Bung Zainal Arifin Muhtar bersama saya malam hari ini. Saya ke Prof. Saiful Mujani. Kita selama ini perbincangannya terfokus pada perpanjangan masa presiden dengan penundaan pemilu. Padahal dengan penundaan pemilu itu juga ada perpanjangan masa bagi seluruh anggota DPR, DPD atau yang menjadi anggota MPR. Artinya tidak hanya presiden yang diperpanjang, semua partai politik pun mendapat keuntungan dari perpanjangan ini, termasuk partai politik yang tidak mendukung Presiden Jokowi, yang di luar itu misalnya PKS dan Partai Demokrat. Hari gini mau harus kampanye, keluar uang, kan lumayan 1-2 tahun diperpanjang. Bukankah ini satu tawaran legit bagi partai politik untuk meloloskan amandemen Undang-Undang Dasar 45, Prof. Saiful? Di atas kertas sih memang hampir 80% kurang lebih, bukan hampir ya, 80% lebih itu koalisi partai-partai politik mendukung pemerintah. Di atas kertas itu biasanya mudah. Tujuan koalisi kan itu, mempermudah menjalankan pemerintahan. Jadi sangat mungkin dan orang yang khawatir dengan penundaan ini melihat itu, fakta itu bahwa ada kekuatan yang sangat besar melampaui 2/3 untuk memenangkan amandemen. Kalau dilakukan, maka tadi disebutkan kemungkinan akan happy semua dengan konsekuensi tersebut, itu mungkin. Ya. Tapi sejauh ini faktanya kan tidak semudah itu. Kenapa? Di mana menurut Anda tidak semudah itu? Ya, setidak-tidaknya yang lahiriah saya yang batiniahnya tidak tahu. Yang lahiriahnya kan hanya 3 partai yang bisa menyatakan sikapnya secara eksplisit. Yang lain belum secara terbuka sebenarnya, Prof. Hanya itu kan masalahnya, secara terbuka atau masih berdiskusi di panggung belakang. Nah, itu bisa terjadi, tapi kan kita tidak bisa memastikan soal itu. Setidak-tidaknya saya tidak tahu. Tapi dari yang menyatakan tidak setuju tersebut, yang itu kekuatan mayoritas sebenarnya di antara koalisi itu di belakang juga kita ngobrol, kita observasi dan seterusnya, sikapnya sungguh-sungguh tidak bisa menerima itu. Baik. Jadi persoalan untung rugi tadi ya, mungkin hitungan-hitungannya adalah terlalu sedikit untungnya harus merubah konstitusi, gitu ya. Kenapa? Jadi, kan bisa diperpanjang. Mereka nggak harus kampanye, buang-buang uang untuk kampanye. Kan cuma 2-3 tahun, gitu ya. Sementara di dalam proses konstitusi amandemen, Bang Yusril maupun Ucen lebih tahu dari saya, itu tidak sederhana, gitu ya. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa ada unsur-unsur mereka juga kita tidak melihatnya sebagai orang yang betul-betul tidak punya nilai, kira-kira begitu. Oke. Nilai konstitusionalis. Oke.
sebagai politisi walaupun sebagai pemimpin, katakanlah begitu. Ya, tapi saya membaca analisa Anda nih ya. Mayoritas dari anggota koalisi itu belum mendukung aspirasi 3 partai itu. Itu fakta. Saya berasa mendengar analisa Bung Saiful Mujani ini sebenarnya Anda agak mendua juga. Anda cemas, Anda khawatir, tapi Anda punya harapan para politisi ini masih punya nilai untuk tidak meloloskan amandemen untuk perpanjangan pemilu. Karena sesungguhnya kan sebenarnya potensi itu masih ada. Prof Yusril, seberapa mudah sesungguhnya sidang istimewa digelar untuk amandemen konstitusi demi perpanjangan pemilu? Sebenarnya aturan-aturan perubahan itu kan sudah ada di dalam pasal 37, di dalam tatip dan MPR dan juga dalam undang-undang Susduk itu. Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk melakukan perubahan itu. Kalau ada sepertiga, ya kira-kira 228 orang mengajukan usul kepada pimpinan, pimpinan terima dan kemudian harus menyelenggarakan rapat pimpinan dan menyelenggarakan sidang. Paripurna MPR dan para pengusul itu harus menyampaikan usulan-usulan disertai dengan alasan-alasannya. Jadi secara teoritis sebenarnya kalau dipersiapkan betul untuk mengamandemen konstitusi itu sekarang bukan merupakan satu soal yang sulit. Cuma siapa yang mau memulai itu aja masalahnya. Siapa yang mau menginisiasi secara terbuka di parlemen gitu ya Prof Yusril ya? Dan barangkali Caimin bisa kali. Dan hari ini saya dengar PKB sudah mulai mengumumkan sikapnya, mulai membahas kemungkinan untuk melakukan amandemen konstitusi. Anda ingin mengatakan bahwa once itu digulirkan di parlemen, sesungguhnya ini bisa menjadi bola yang tidak dapat ditahan? Ya, itu juga satu masalah yang seperti juga amandemen yang lalu ya. Sebenarnya kalau kami pikir pada waktu itu kan amandemen itu hanya jumlah anggota MPR tidak lebih dari jangan 2 kali lipat dari DPR, presiden tidak lebih dari 2 periode dan pasal-pasal HAM dimasukkan ke dalam konstitusi. Tapi ketika di amandemen, Anda lihat sendiri jumlah pasal amandemennya lebih banyak daripada pasal asli UUD 45 jadi sekarang. Dan itu yang memang dikhawatirkan oleh banyak pihak ya, oleh karena akan terjadi bargaining politik ya. Oke, Anda ini ya, saya setuju usul Anda, tapi ya kami punya usul begini, tolong Anda setuju juga. Dan itu terjadi dalam sidang MPR. Tukar tambah pasal. Bung Uceng, kalau Anda dengan komposisi kekuatan di parlemen, seberapa menurut Anda, apakah Anda sepakat ini sebenarnya gampang sekali untuk memuluskan sidang istimewa? Iya, yang pertama kalau soal partai politik, kita tahu lah ya, bahwa biasanya apa yang dia sampaikan sekarang belum tentu berbeda, belum tentu sama dengan apa yang akan disampaikan kemudian. Apalagi kalau ada kesepakatan atas currency. Saya sering menyebutkan currency, nilai tukarnya itu disepakati, biasanya bisa jadi akan terjadi perubahan-perubahan gitu, asal ada kesepakatan currency. Itu artinya kalau selama ini ada partai politik yang belum setuju, itu karena belum ketemu titik kepentingan aja ya, atau currency-nya jangan-jangan, jangan-jangan. Biasanya ya karena itu saja, currency-nya belum disepakati. Yang kedua adalah kalau kita lihat penundaan ini, saya termasuk yang mengatakan sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena ide soal amandemen tidak hanya bicara di level ini, tapi pada faktanya MPR masih sangat rajin melakukan sosialisasi untuk perubahan Undang-Undang Dasar. Artinya apa? Sangat mungkin ketemu di tengah. Ya, jadi walaupun satu sisi ini dibicarakan di sini, tapi di lain sisi MPR sendiri terus bergerilya ya. Untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar dan di ujungnya sangat mungkin. Sebab saya sepakat dengan Prof Yusril, pasal 37 itu tidak juga sangat mudah, tapi relatif bisa dikatakan mudah juga ya. Karena usulan 1/3, 2/3 yang hadir dan setengah dari anggota MPR untuk persetujuan isi. Maka yang ketiga itu tadi yang saya bilang, karena kalau kondisi-kondisi tertentu diambil seperti penundaan pemilu oleh KPU, di ujungnya yang akan menyepakati kembali adalah kekuatan politik. Karena kan kalau kita mengganti anggota KPU, kita balik ke fit and proper test di DPR, dan kalau penundaan pemilu, ya pemilu lanjutan atau pemilu susulan dalam konteks skala besar, itu keputusannya diambil oleh Presiden di dalam Undang-Undang Pemilu. Jadi besar sekali kemungkinannya itu terputar ke arah kepentingan-kepentingan politik yang sedang dibicarakan oleh aktor-aktor politik tersebut. Baik, singkat saja, saya ingin menutup perbincangan ini. Jadi menurut Anda, meskipun Presiden sudah bicara, Prof Mahfud juga sudah bicara, berdasarkan sidang kabinet, Presiden komit pemilu 14 Februari 2024, hari ini ada pertemuan 2 ketum partai politik, Anda tetap memiliki Anda tetap melihat bahwa wacana penundaan pemilu ini
masih tetap bisa digulirkan dan sedang diupayakan untuk terjadi? Ya atau tidak, Prof. Saiful Mujani? Masih. Masih. Prof. Yusril Iza Mahendra? Ya, masih. Dan kalau mereka yang menolak hari ini kan belum tentu nanti akan menolak. Politik juga tidak terduga. Oke, Bung Uceng? Ya karena suara-suara itu sinyalnya lemah sekali, saya sih masih yakin banget. Bahwa Karena itu masih sinyalnya terus mau masih dikerjakan ya, sebagai proyek jadi. Sinyal penolakannya itu kan masih terlalu lemah ya, untuk dibaca terang benderang dengan publik. Artinya ya masih sangat mungkin, tinggi sekali kemungkinan. Baik, terima kasih untuk semua perspektif Anda, Prof. Yusril Iza Mahendra, Prof. Saiful Mujani, dan Bung Zainal Arifin Muhtar. Selamat malam. Terima kasih Mbak Rosi. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa wacana penundaan pemilu tidak pernah dibahas di istana. Tapi penjelasan Menko Polhukam ini justru dianggap ia tidak dilibatkan dan bukan bagian dari inner circle atau orang dekat Presiden. Apa penjelasan Menko Polhukam Mahfud MD? Saya kembali sesaat lagi.